Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali dengan saya di channel ini. Nah, setelah beberapa hari kemarin ya viral kalau ada salah satu guru yang menggugat MBG atau makan bergizi gratis, di mana menurut guru tersebut MBG itu manfaatnya tidak terlalu begitu signifikan ya, sehingga dia menggugatnya ke MK. Nah, Bapak Ibu Guru bisa berkomentar ya, meninggalkan komentar, silakan berkomentar Bapak Ibu Guru, apakah MBG itu memiliki manfaat yang cukup signifikan sehingga perlu harus dilanjutkan atau diberhentikan lagi. Mengingat anggarannya cukup besar ya Bapak Ibu Guru ya, hampir setengah dari anggaran pendidikan kita gitu. Jadi silakan Bapak Ibu Guru berkomentar terkait dengan MBG tersebut. Nah, berkaitan dengan video yang viral tersebut ya, atas gugatan seorang guru ke MK tentang MBG ini, juga mendapatkan respon ya dari Komisi 10 anggota DPR RI yang khusus menangani pendidikan gitu. Nah, untuk mengetahui seperti apa kejelasan dari respon anggota DPR ini, nah kita coba baca ya, kita simak dari apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 ini ya. Jadi ini adalah respon gugatan guru honorer ke MK Komisi 10 DPR. MBG tidak pakai anggaran pendidikan, katanya semacam seperti itu ya. Ya, apakah benar demikian? Apakah MBG itu tidak memakai anggaran pendidikan? Coba kita baca untuk bisa mengetahui ya. Jadi ini merupakan harian Kompas ya. Jadi di sini tertulis bahwa Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani atau yang lebih dikenal dengan Pak Ari mengatakan pihaknya menghargai guru honorer yang menggugat Undang-Undang APBN ke Mahkamah Konstitusi karena program makan bergizi gratis memakai anggaran pendidikan. Akan tetapi, Ari menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak pernah terbukti memakai anggaran pendidikan. Terkait gugatan itu, Komisi 10 sangat menghargai, yaitu upaya hukum yang dilakukan masyarakat. Kami menghormati ya, tetapi perlu juga dicatat bahwa MBG sampai dengan hari ini tidak terbukti atau belum terbukti memakai anggaran pendidikan. Untuk 2026, karena ini baru mulai kan, ujar Ari ya saat ditemui di gedung DPR Senayan ya. Kemudian MBG yang sudah berjalan hari ini ternyata tidak menggunakan anggaran pendidikan. Apakah kira-kira seperti itu Bapak Ibu Guru? Nah, coba Bapak Ibu Guru berkomentar ya, apakah MBG itu benar-benar tidak menggunakan anggaran pendidikan ya. Pertanyaan besarnya adalah, lalu dari mana anggaran tersebut ya? Nah, penjelasannya lebih lanjut nanti silakan komunikasi dengan BGN ya, Badan Gizi Nasional. Kami di Komisi 10 belum menemukan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG itu. Nah, Ari menekankan sampai saat ini Komisi 10 DPR mendapati anggaran pendidikan tidak pernah ditemukan untuk MBG. Nah, maka dari itu Ari mendesak pemerintah untuk memakai anggaran pendidikan yang besar tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau ada yang mengatakan bahwa guru kurang sejahtera karena pakai anggaran pendidikan diambil oleh MBG, itu tidak benar. Nah, karena kami ternyata sudah tahu, ya, nggak benar. Maka anggaran yang besar ini diselipkan, ini kesejahteraan guru, itu yang sedang kita dorong. Ya. Sementara itu, Ari menyebut BGN memiliki anggaran sendiri untuk melaksanakan program MBG, meski targetnya adalah anak sekolah. Sebelumnya, seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat menggugat Undang-Undang APBN tahun 2026 ke MK gara-gara program makan bergizi gratis yang menurutnya berimbas dipangkasnya anggaran pendidikan. Nah, Reza mengajukan permohonan uji material pasal 22 ayat 2 serta pasal 22 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 untuk pemohon nomor 55 garis PUU 24 Romawi 2026. Ia mengingatkan bahwa pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran dasar pendidikan 20%. Namun dalam Undang-Undang APBN 2026 ini, saya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan telah dikaburkan oleh munculnya pos anggaran yang tidak seharusnya. Ujar Reza hadir di ruang sidang ya panel. Reza hadir tanpa didampingi kuasa hukum dan menyampaikan penjelasannya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Menurut Reza, kerugian konstitusional yang dialami bukan sekedar perasaan tetapi kerugian konstitusional yang nyata. Ia menegaskan tidak anti dengan program pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat, bahkan sangat mendukung program tersebut. Akan tetapi, ia menyoroti anggaran program tersebut masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yaitu pos pendidikan. Ia mempermasalahkan dana MBG yang memakan anggaran pendidikan sebesar 268 triliun dari total anggaran 769 triliun. Nah, jika dana makanan ini dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni hanya 11,9% dari total 20%, jauh di bawah mandat konstitusi. Menurut Reza, pendanaan operasional pendidikan semestinya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, pasal 22 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, MBG tiba-tiba muncul dimasukkan ke dalam pos pendanaan tersebut. Nah, Reza menilai penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 telah memperluas makna norma dengan memasukkan program MBG ke dalam pendanaan operasional pendidikan. Padahal menurutnya MBG lebih berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial. Dampak dari perluasan makna dari norma ini terlihat nyata di lapangan. Fungsi asli anggaran pendidikan untuk pemeliharaan sarana yang belum terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi respon untuk anggaran pendidikan yang katanya untuk anggaran respon dari DPR ya, yang katanya anggaran MBG itu tidak berasal dari anggaran pendidikan yang sebesar 700 sekian triliun tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Apakah benar ya anggaran MBG itu tidak diambilkan dari anggaran pendidikan yang 769 triliun ini? Gitu ya. Karena perlu kita harus kita harus kawal untuk bisa mengetahui apakah benar-benar ya anggota DPR ini menyatakan bahwa MBG itu punya anggaran tersendiri ya. Kalau punya anggaran tersendiri mungkin ya anggota DPR yang lain itu sudah membahasnya pada rapat di parlemen. Nah, tapi tentu kita harus cari tahu ya informasi yang lebih jelasnya bahwa dari mana sebenarnya anggaran MBG itu diambil. Jangan-jangan diambilkan dari anggaran pendidikan. Nah, kalau diambilkan dari anggaran pendidikan, maka tentu ini sangat merugikan buat kita sebagai seorang guru maupun dosen. Ya, karena kita berpaku kepada anggaran pendidikan tersebut ya. Kalau sebesar anggaran 769 triliun itu kemudian diambil 268 triliun, itu sangat besar ya Bapak Ibu Guru ya. Coba seandainya kalau 268 triliun ini benar-benar dialokasikan untuk menaikkan gaji guru ya dan dosen, untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, nah tentu ini sangat akan bermanfaat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Guru, kita perlu harus mencari tahu informasi jelasnya, apakah benar apa yang dinyatakan oleh wakil ketua anggota DPR RI Komisi 10 ini bahwa anggaran MBG itu tidak diambilkan dari anggaran pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu Guru meninggalkan kolom komentar ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.